Harapan Amar Zoni sidang langsung pupus di tengah jalan. Pengajuan agar Amar Zoni hadir langsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata kandas. Harapan itu sebenarnya bukan tanpa dasar. Putusan resmi dari Majelis Hakim sebelumnya menyatakan bahwa kehadiran offline Amar diperlukan untuk proses sidang lanjutan kasus yang sedang berjalan. Namun, kenyataan berbicara lain. Di balik layar, keputusan itu terganjal realitas sistem pengamanan dan status hukum yang menyertai mantan suami Irish Bella tersebut. Alih-alih duduk langsung di hadapan hakim, Amar kembali harus mengikuti sidang secara daring melalui layar kaca dari lokasi penahanannya di Nusa Kambangan. Situasi ini memunculkan tanda tanya besar di publik. Apakah hak-hak terdakwa kini bisa dipertukarkan begitu saja dengan alasan teknis atau keamanan? Dan siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas absennya Amar dari ruang sidang? Hakim sudah putuskan hadir offline, tapi Ditjenpas ambil jalur berbeda. Majelis Hakim yang memimpin persidangan sebelumnya telah mengeluarkan ketetapan tegas. Amar Zoni harus hadir secara fisik dalam sidang lanjutan. Langkah ini dianggap penting untuk menjamin transparansi proses hukum dan memperkuat nilai keadilan. Tapi keputusan itu seolah tak punya taring di hadapan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas. Pihak Ditjenpas memutuskan menolak pelaksanaan kehadiran langsung tersebut dengan dalih pertimbangan keamanan dan teknis. Yang jadi pertanyaan, sejak kapan keputusan pengadilan bisa digeser oleh lembaga administratif? Apakah ini semata-mata persoalan teknis atau ada pertimbangan lebih besar yang tak diungkap ke publik? Rika Aprianti bicara blak-blakan. Ini bukan soal menentang putusan hakim. Dalam pernyataannya kepada media, Rika Aprianti selaku Kasubdit Kerjasama dari Ditjenpas menegaskan bahwa lembaganya sama sekali tidak berniat melawan keputusan pengadilan. Menurutnya, keputusan untuk tetap menjalankan sidang Amar Zoni secara online bukan bentuk pembangkangan, melainkan hasil evaluasi berdasarkan aspek keamanan dan kondisi lapas. Ia menyatakan bahwa pihaknya menghormati putusan hakim, tetapi untuk pelaksanaan sidang masih harus mempertimbangkan faktor eksternal yang menyangkut keamanan narapidana, petugas pengawalan, hingga masyarakat sekitar. Dengan kata lain, meski pengadilan ingin, pelaksanaannya tetap berada di bawah tanggung jawab pemasyarakatan. Dan disinilah tarik ulur kepentingan mulai tampak nyata. Status Amar Zoni bukan tahanan biasa, melainkan narapidana aktif. Rika juga mengungkap detail status hukum Amar yang kerap luput dari sorotan publik. Banyak yang menyangka bahwa Amar saat ini berstatus tahanan untuk kasus yang baru, namun faktanya lebih kompleks dari itu. Amar Zoni bukan hanya ditahan karena kasus baru, tapi ia juga sedang menjalani pidana dari kasus sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya, ia kini adalah seorang warga binaan aktif yang sudah berada dalam sistem pemasyarakatan. Status ini membuat prosedur hukum terhadapnya berbeda dibanding tahanan titipan yang baru ditahan. Keberadaannya di bawah pengawasan ketat membuat langkah seperti menghadiri sidang offline harus melalui proses tambahan dan verifikasi berlapis. Di Kap High Risk, posisi Amar masuk zona merah lapas. Penempatan Amar Zoni di Lapas Karanganyar, Nusa Kambangan ternyata bukan keputusan biasa. Menurut pernyataan Rika Aprianti, penempatan ini berdasarkan asesmen resmi yang menyatakan bahwa Amar masuk dalam kategori high risk alias tahanan dengan tingkat resiko tinggi. Status ini biasanya diberikan kepada individu yang dianggap memiliki potensi ancaman tinggi baik terhadap diri sendiri, sesama tahanan maupun petugas. Penilaian ini bukan tanpa dasar, berdasarkan catatan kasus, perilaku selama masa tahanan, hingga interaksi sosial. Dengan status tersebut, maka protokol keamanan terhadap Amar otomatis diperketat. Segala bentuk mobilisasi, termasuk menghadiri sidang di luar pulau, menjadi sangat terbatas. Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan bukan tempat biasa. Bagi publik awam, Lapas Karanganyar mungkin hanya satu dari sekian banyak penjara di Indonesia. Tapi faktanya, lapas ini masuk dalam kategori Super Maksimum Security. Artinya, hanya narapidana dengan resiko tertinggi yang ditempatkan di sana. Dari sistem pengawasan 24 jam non-stop, gerbang ganda berlapis, hingga isolasi total, semua dirancang untuk mencegah pelarian, persekongkolan, dan gangguan keamanan dari luar maupun dalam.
Kehadiran Amar di tempat seperti ini menandakan bahwa ia tidak diperlakukan sebagai tahanan biasa, dan tentu saja memindahkan tahanan dari lingkungan seketat itu bukan perkara sepele. Prosedur pemindahan tak semudah mengantar tahanan ke pengadilan. Menurut Ditjenpas, membawa Amar dari Lapas Nusa Kambangan ke Jakarta membutuhkan lebih dari sekadar surat jalan. Dibutuhkan pengawalan bersenjata, mobil tahanan khusus, persetujuan lintas instansi, dan dana operasional tinggi. Selain itu, risiko di perjalanan juga tak bisa dianggap remeh, mulai dari potensi kabur, sabotase, hingga ancaman keamanan dari pihak luar. Itulah sebabnya, pemindahan tahanan high risk seperti Amar sangat jarang dilakukan, kecuali dalam kondisi benar-benar mendesak. Bahkan untuk urusan pengadilan, lembaga pemasyarakatan lebih memilih jalur virtual demi menjaga stabilitas dan keselamatan. Apakah Amar kehilangan haknya sebagai terdakwa? Ini jawaban Ditjenpas. Banyak pihak mempertanyakan apakah dengan tidak dihadirkannya Amar secara langsung ke sidang, maka hak-hak hukumnya telah dilanggar. Menanggapi hal ini, Ditjenpas memberikan klarifikasi. Mereka menjamin bahwa Amar tetap memiliki akses penuh terhadap proses peradilan, termasuk hak komunikasi dengan kuasa hukum, mengikuti jalannya persidangan, serta pembelaan diri. Namun, semua dilakukan secara daring sesuai protokol yang berlaku. Dengan kata lain, meski tubuhnya berada di balik jeruji super ketat, secara hukum Amar tetap dianggap hadir dan terlibat. Tapi tetap saja, sebagian kalangan merasa bahwa sidang offline memiliki nilai keadilan yang lebih tinggi karena menghadirkan gestur, ekspresi, dan komunikasi nonverbal yang tak tergantikan. Di antara hukum dan keamanan, publik bertanya, siapa yang dikalahkan? Situasi ini membuka kembali perdebatan klasik antara supremasi hukum versus kendala keamanan. Di satu sisi, ada putusan hakim yang sah dan harus dilaksanakan. Di sisi lain, ada lembaga pelaksana yang memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Dalam kasus Amar Zoni, dua kutub ini bertabrakan secara langsung. Hasilnya, sebuah kompromi yang membuat sang terdakwa hanya bisa tampil melalui layar. Bagi sebagian orang, ini masuk akal. Namun bagi sebagian lain, ini adalah preseden berbahaya. Jika alasan keamanan bisa menunda kehadiran terdakwa, lalu bagaimana nasib transparansi di masa depan? Kesimpulan, di balik sidang online tersimpan narasi yang tak terucap. Amar Zoni mungkin akan tetap menjalani sidangnya, entah itu hari ini atau nanti, entah offline atau online. Tapi cerita di balik kegagalannya hadir di pengadilan bukan semata soal prosedur. Ini adalah cerita tentang bagaimana hukum dan kekuasaan saling tarik ulur, tentang bagaimana seseorang yang pernah jadi bintang kini harus tunduk pada protokol ketat, dan tentang bagaimana publik mulai mempertanyakan sejauh mana keadilan bisa diterapkan ketika sistem mulai berbenturan dengan status berisiko tinggi. Dan seperti biasa, di balik layar yang hening, ada lebih banyak cerita yang belum terungkap.